agak berat ya kalau kita Mhm. bicarakan ya, karena ini bener-bener syarat dengan teknik NLP sebenarnya. Jadi ada istilah namanya chunking down, chunking up, sama chunking sideways. Iya. Nah, jadi kalau mama ketika ada satu buah persoalan, saya kasih gambaran dulu chunkingnya. Mhm. Gambarannya chunking gini. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, sebelum masuk topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach. Wah, Sehat. ini udah lama banget gak ketemu nih Coach kita nih. Oh iya? 2 minggu ya Coach. 2 minggu kayaknya. Iya. Itu Karin yang sibuk. Coach Arif pasti. Gimana Karin? Oke Coach, ini aku mau tanya nih Coach tentang mempersuasif tim gitu ya. Jadi kita sebagai atasan ada tim yang mungkin ada kayak keputusan gitu tuh Coach. Nah, terus habis itu tuh dia bingung nih sharing-sharing sama kita kayak gitu kan. Nah, terus dia sudah ketemu dengan keputusan fixnya. Terus cara kita untuk merubah pikiran itu seperti apa ya Coach? Nah, ini menarik nih ya. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang ilmu negosiasi atau ilmu mempersuasi orang, kenapa sih seseorang tuh bisa kita pengaruhi? Seseorang bisa kita pengaruhi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pasti kita punya kemampuan untuk menjalin hubungan dulu kepada dia. Oke. Itu satu. Nah, yang kedua ada faktor juga otoritas. Otoritas kayak gini Karin. Saya nggak tahu ada kejadian nggak di Karin nih. Contoh orang sakit atau Karin sakit lagi waktu sakit nih, ya. Totonya Karin pergi ke dokter. Cuman ngeliat jas dokter saja sudah sembuh. Oh iya ada ya? Pernah ya ngalamin gitu ya? Iya. Jadi sakitnya ditanya sakit apa? Ya udah hilang, udah enak. hilang, Nah, ya. Padahal belum sempat diperiksa sama dokter ya. Betul. Nah, itu yang disebut namanya faktor otoritas. Oh, oke. Jadi makanya kenapa persuasif atau kayak model hipnosis itu kadang terjadi karena orang yang memakai otoritas tertentu gitu loh. Kayak contoh kita ketemu orang yang pakai baju batik keren, penampilannya rapi, mentereng, kita bilang, wah ini orang hebat nih. Yeah. Atau pakai jas, ini orangnya hebat gitu ya. Tapi kalau pakai dasi beda. Kalau pakai dasi itu namanya salesman biasanya. Ya, jadi persepsi dulu. Jadi yang pertama adalah pasti kemampuan menjalin hubungan. Yang kedua adalah faktor otoritas. Nah, yang ketiga adalah kemampuan kita memahami isi kepalanya. Kalau dalam NLP kita sebut peta bukanlah area yang sebenarnya. Yang dimana tugas saya ketika mempersuasi orang, saya perlu tahu dulu apa peta pikiran seseorang sebelum saya mempengaruhi seseorang. Ya, jadi makanya kalau mau bertanya bagaimana dengan caranya jualan, bagaimana caranya nego, tetap ujung-ujungnya saya perlu tahu dulu jalan pikiran seseorang dulu. Oke. Apa yang melandasi pemikiran dia sampai dia akhirnya punya kepemikiran atau keputusan seperti itu. Oke. Nah, setelah saya sudah tahu jalan pikirannya, nah barulah biasanya saya akan bertanya sama dia misalnya model kayak gini. Kalau boleh saya tahu apa faktor yang memotivasi kamu untuk melakukan hal itu? Atau ada apa sih? Kok kamu ngambil keputusan itu? Nah, kayak gitu ya. Latar belakangnya ditanya latar dulu belakangnya. ya, Jadi karena saya percaya setiap orang itu ada faktor yang mendorong. Jadi ada faktor mendorong. Misalkan contoh ya, kenapa sih saya marah-marah? Pasti kan ada sesuatu yang membuat saya marah dong. Kenapa sih saya iba? Pasti ada sesuatu dong yang membuat saya iba. Yeah. Jadi setiap manusia nggak mungkin jalan begitu aja kalau tanpa faktor ada drive, artinya mendrive kita untuk mendorong kita untuk termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau gambaran saya kayak gini Karin, saya pernah lihat satu gambar ini cukup menarik ya. Jadi istilahnya ada robot, di robotnya itu kan ada baterai charge lah ya, di charge. Nah, baterai charge itu ibaratnya adalah value atau jalan pikiran petanya dia itu apa. Oke. Nah, terus kan ada kabel ya, listrik. Nah, kabel itu listrik itu adalah colokan listrik adalah melambangkan motivasi eksternal. Oh, dukungan dari orang lain ya? Dukungan dari orang lain atau faktor yang membuat si baterai ini ke charge. Nah, jadi pada dasarnya dia sudah punya baterai itu, tapi punya faktor untuk pencolokannya itu. Nah, tugas kita adalah kalau kita cuma ngasih motivasi saja, orang itu nggak akan berubah. Oke. Karena kita nggak tahu isi baterainya. Jadi tugas saya mencari tahu dulu isi baterainya apa. Iya. Value-nya dia apa. Makanya peta bukan dari sebenarnya itu menjadi penting. Jadi nggak bisa kan contoh nih ya, saya mau negosiasi, kemudian saya ngomong gini, mau ya Karin ya, mau ya, udahlah mau aja lah.
Itu Maksa doang ya, Coach? itu maksa doang. Itu tidak kena di value-nya dia gitu loh. Makanya kenapa banyak orang bilang, ih ini sales maksa-maksa, ih ini negosiasi apaan sih gitu ya. Karena tidak kena value-nya. Tugas saya adalah mencari tahu apa value-nya, make sense gak make sense. Kemudian faktor eksternalnya yang saya colok adalah mencari kesamaan di dalam kepalanya dia, kesamaannya apa dengan situasi itu. Jadi kalau istilahnya NLP, ini agak berat ya kalau kita bicarakan ya, karena ini benar-benar syarat dengan teknik NLP sebenarnya. Jadi ada istilah namanya chunking down, chunking up, sama chunking sideways. Iya. Nah jadi kalau mama ketika ada satu buah persoalan, saya kasih gambaran dulu chunkingnya. Gambaran chunking gini. Kalau misalkan saya ngomong pohon, kalau saya ngomong chunking up, pohon adalah contoh dari tumbuhan. Nah itu yang disebut namanya chunking up. Oke. Jadi ngeliat yang atas. Dapat ya? Jadi kalau kita bicara misalnya uang. Uang adalah contoh dari penghasilan. Bisa aja kayak gitu kan ya? Atau mata uang. Bisa aja macam-macam. Nah, tugas kita adalah mencari chunking up-nya dulu dari sebuah problem. Oke. Setelah kita udah tahu, kemudian kita bisa chunking sideways. Cari sejajarnya. Tapi nanti itu saya bahas. Yang paling penting adalah chunking down. Down itu cari spesifik. Misalkan contoh, Karin punya masalah, ada apa Karin yang memotivasi kamu melakukan sesuatu? Oh saya mau lakukan sesuatu karena sesuatu bla 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 bla. Oke, sudah dapat dong. Maka yang saya lakukan adalah saya chunking down dulu, cari informasi spesifik. Ya, spesifiknya apa nih yang Karin mau ngomong ini? Spesifiknya. Kita kasih contoh aja lah Karin, daripada kita bingung ya. Betul. Karena nanti buat yang teman-teman yang nonton dapat banyak ide nih kan ya. Misalkan kita kasih contoh paling gampang gini. Misalkan anggaplah ada orang yang saya mau pengaruhi. Misalkan kita mau pengaruhi, misalkan dia sebutin problemnya dia adalah harga gitu ya. Misalkan kita nggak cocok karena harga. Nah saya akan tanya dulu sama dia, kan nggak cocoknya harga kan. Saya akan tanya dia, maksudnya nggak cocok harga apa? Dijelasin, oh ya karena harganya kemahalan dan sebagainya. Nah kalau saya fokusnya tentang kemahalan, yang terjadi kami nggak bakal closing. Karena ributnya adalah mengenai harga, dan akhir ujung-ujungnya malah potongan diskon. Nah tugas saya adalah chunking up. Saya nanya dulu, harga itu adalah contoh dari penjualan, oke, atau harga itu adalah, jadi kalau harga itu adalah contoh dari penjualan, harga adalah contoh dari budget. Nah tujuan kan kalau ditanya tujuan budget itu tujuannya untuk apa? Berarti kan artinya dia mungkin punya tujuan hidup dan sebagainya. Iya betul. Nah tugas saya adalah mencari tahu harga itu tujuannya pembelajaran untuk apa. Makanya chunking up. Dia bilang, oh iya karena penjualan saya jelek. Nah itu chunking up-nya. Jadi saya kembali lagi, bukankah Anda mengatakan penjualan Anda jelek dan Anda tahu bahwa dengan teknik ini bisa membantu penjualan Anda? Dia bilang iya betul. Nah pertanyaannya, mahalan mana kalau Anda gagal dan tidak berhasil? Dan murahan mana ketika Anda berhasil dan Anda melakukannya? Mikir dong dia. Iya betul. Pasti kan isunya lagi berikutnya, iya tapi kan kadang-kadang orang belajar belum tentu bisa melakukan. Kita jawab, corporate consulting pelatihannya sit in gratis sampai berapa kali pun. Dan corporate consulting bisa dikontak para coachnya anytime. Betul kan? Nah jadi ada iya juga ya. Jadi rugi nggak? Enggak. Nah itu maksud saya. Dapat ya? Nah jadi kalau kita bicara lagi negosiasi, kita ngomong negosiasi. Misalkan orang ngomong, saya mau resign. Apa yang membuat kamu mau resign? Jauh. Nah, misalnya jauh gitu ya. Saya akan tanya chunking up-nya. Dulu tujuan kamu joinin di sini adalah karena saya mau ngembangin karir. Oh ya, saya mau ngembangin karir. Saya mau belajar. Dapat dong? Belajar dong. Berarti chunking up dong, belajar. Kemudian saya tanya, bukankah saya tahu tentang jauh itu jadi masalah. Dan waktu itu kamu tujuan ke sini kan adalah untuk belajar, untuk ngembangin. Lah pertanyaan saya, bukankah kami juga ngebantu kamu untuk menjadi jago? Iya. Bukan kami juga mendevelop kamu untuk ngembangin itu? Akhirnya dia mulai mikir kan? Saya nggak masalah. Kamu mau kerja berapa lama nantinya terserah. Mau setahun lagi nggak masalah. Tapi tujuan kami nggak adalah ngebantu kamu untuk mewujudkan impianmu tanpa kamu perlu keluarkan uang. Iya. Apakah itu menarik?
Nah biasanya orang itu jadi mikir, iya juga ya. Nah kayak gitu Karin. Karena kita ngeliatnya adalah chunking sideways. Iya. Jadi mengenai jauh tadi kita mencari kesamaan, bukankah value-nya salah satunya adalah belajar. Nah itu yang kita tembak. Nah kayak contoh lagi ya, contoh lah. Ini tim sales kita lah, tim sales kita. Tim sales kita waktu itu kan pengen resign. Saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu pengen resign? Ya, dia bilang, oh karena saya mau buka usaha. Usaha apa? Usaha biji kopi. Nah kemudian saya tanya, di usaha biji kopi tersebut, berarti kan dia tujuannya pengen jadi besar dong. Nah pertanyaannya, seberapa besar kamu yakin bahwa kamu akan menjadi besar? Mulai mikir dong. Nah pertanyaannya, kamu ngerasa gak ilmu korporat itu banyak membantu lu? Iya sih Pak. Nah, bagaimana kalau saya membantu kamu supaya bisnismu tetap besar dan lebih besar lagi, tetapi saya bisa bimbing kamu dalam pekerjaanmu, sehingga kamu bisa aplikasikan ke bisnismu suatu saat nanti. Mikir dong orang. Bener? Nah itu gambarannya Karin. Jadi tugas saya mencari similarity-nya dan saya ngebantu di bagian sisi itu. Makanya kenapa orang bisa jadi cenderung terbujuk karena itu. Oke, Coach. Jadi mencari kesamaan. Semuanya ada ya Coach ya? Semua orang punya. Ya kecuali kalau ditanya, nggak bisa bilang semua sih Karin. Kan tapi juga saya pernah juga gagal kan. Dalam arti ketika ngebujuk ke sampingnya nggak ada. Iya. Dan kalau samping yang nggak ada kan susah juga Karin. Berarti antara ke atas, ke samping, ke bawah tuh harus ada semua ya Coach? Harus ada semua. Harus ada semua value-nya. Misalkan contoh nih, salah satu tim kita ya, yang resign tapi saya nggak bisa tahan. Contoh waktu itu tentang pertanian. Nah pertanian itu dia mau jadi pertanian tuh ngapain? Dia kan mau jadi penyuluhan. Lah terus ilmu korporat itu mau dikonekin ke sana nggak ada. Iya betul. Ya, kita mau nyuluhin kemana? Kan nggak bisa. Nah itu maksud saya, kan nggak bisa, nggak matching gitu loh. Iya. Ya beda kalau mama bilang gini, saya mau teruskan pertanian, maksudnya saya mau buka usaha, misalkan berkaitan dengan pertanian. Nah saya bisa connect dong. Iya. Artinya bukan ilmu sellingnya ada nah ya Coach. Itu maksud saya. Oke deh. Dapat ya? Iya. Jadi artinya tugas kita adalah mencari similarity-nya. Kalau ditanya, apakah kita menipu mereka? Tidak. Kenapa? Karena memang kita kembangin kan. Iya. Ketika misalkan contoh bisnis kopi, apa saya nggak juga kadang-kadang juga menyinggung-nyinggung kalimat tentang kopi? Iya. Karena tujuannya apa? Biar dia belajar. Biar dia belajar. Dia bisa, oh iya ya, mengkonek. Bukankah kalau dia bersama saya selama 1 tahun lebih dapat banyak ilmu dibandingkan dia sendiri, betul. Dan dia gagal dan gak ada yang mentoring. Orang bersedia bayar ke saya mahal, tapi di sini dia di mentoring. Jadi dia yang customer kita ya Coach. Dia yang jadi customer ya kan. Ya dia jadi customer yang which is dia keluar duit kan. Kalau di sini malah kita gaji dia. Iya. Nah itu maksudnya. Dapat ya? Iya. Jadi tugas saya adalah mensimilarity, chunking up, chunking down, chunking sideways, dan saya harus cari tahu isi kepalanya dia apa. Gitu Karin. Itu ada kondisi tertentu gak sih Coach cara kita mempersuasinya? Atau dia lagi biasa aja, atau feel-nya dia lagi bad? Kalau bad enggak. Kalau bad enggak. Jadi netral aja. Netral aja. Kalau buat saya yang penting adalah ketika mempersuasi orang, saya hanya ngeliat masuk akal nggak masuk akal. Kalau ditanya, ada nggak orang yang tidak saya persuasi sama sekali? Ya ada. Kenapa? Saya nggak persuasi. Either kalau performanya jelek, ya saya juga nggak persuasi apapun kan. Atau kayak contoh satu tim sales kita, kenapa saya nggak persuasi lagi? Karena gaji dia sudah besar di tempat yang baru, dan menurut saya ya itu worth it sih ya. Ya saya juga bingung juga mau nahannya kan gitu ya. Mau jurus apa juga nggak bisa gitu. Ya udahlah. Itu artinya istilahnya apa ya? Dia sudah besar lah. Kalau bahasa saya anak gitu ya, ini bayi gitu kan. Anaknya udah besar gitu. Masa gue suapin lagi kan nggak mungkin. Nah itu maksudnya. Masuk akal ya? Ya. Nah, gitu. Oke Coach, menurut aku sudah cukup nih Coach. Kita mau bagi-bagi e-book. Jadi ada untuk mengatasi trauma, khususnya bagian keuangan. Jadi akan ada di deskripsi video ini dan di komentar pertama. Jadi teman-teman tinggal klik linknya, lalu isi nama, nomor, dan email. Nanti langsung kita kirimkan. Nah kalau mau ikut pelatihan kita di mana? Di nlpleadershipindonesia.com dan corporaconsulting.com. Nah ini pelatihan ini ada kelas yang namanya License Business Practitioner of NLP. Dan ini sudah angkat 23. Dan kebetulan angkatan sebelumnya ini ada orang hebat ya. Yang join ya, orang hebat, salah satu presiden direktur perusahaan besar di dunia. Dia join di tempat kita, tapi ditempatkan di Indonesia. Nah cuman saya mau kasih gambaran, dengan teknik NLP bisa kita kembangkan untuk perbaikan konsep-konsep bisnis dan perbaikan ke tim. So kalau mau ikut pelatihan kita secara langsung bisa ke
pastiprestasi.com. Ya, langsung aja masuk aja, klik ke pastiprestasi.com. Itu aja Karin? Ya. So, akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan saya Karin dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye bye.